apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Utara bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pelaku pembunuhan siswi Paskibra SMA di Kabupaten Mandailing Natal ditangkap. Modus pelaku untuk menguasai harta korban. Dianggap tidak berlaku adil, sejumlah mahasiswa mencoba membobol pagar pengadilan militer Medan. Seekor ular sanca ditemukan bersembunyi di lapak pedagang kaki lima. Evakuasi berlangsung dramatis. Kita awali berita hari ini. Seorang siswa SMP swasta di Simalungun ditemukan warga tewas di dalam rumahnya dengan kondisi wajah tertutup plastik. Polisi masih mendalami kematian ini. Kabarnya tewasnya siswa SMP dengan kondisi wajah disekap pakai plastik menghebohkan warga Jalan Veteran, Kelurahan Perdagangan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun. Korban bernama Stephen Lee, baru berusia 16 tahun. Ia ditemukan tak bernyawa di dalam rumahnya. Keluarga yang baru saja tiba pun langsung histeris. Penemuan jasad Stephen berawal dari warga dan paman korban yang mencoba melihat keadaan Stephen karena keluarganya sedang keluar kota. Berulang kali dipanggil, namun tak ada sautan dari dalam rumah hingga menimbulkan kecurigaan warga. Paman korban dan warga dibantu Babin Kantipmas dan Babinsa setempat mencoba masuk ke halaman dan melihat melalui jendela. Betapa kaget mereka ketika melihat Stephen ternyata sudah tak bernyawa. Tim Inafis Polres Simalungun dan Satreskrim langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan masih memeriksa sejumlah saksi. Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Simalungun. Pelaku pembunuhan siswi SMA di Kabupaten Mandailing Natal ditangkap. Korban dibunuh usai latihan Paskibra. Modus pelaku untuk menguasai harta korban. Polisi menangkap pelaku pembunuhan siswi SMA di Desa Teluk, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal. Korban berinisial DF yang masih berusia 15 tahun itu dibunuh oleh pelaku yang diketahui berinisial Y. Pembunuhan dilakukan dengan motif ingin menguasai harta korban. Pelaku membunuh korban dengan cara dipukul di bagian kepala dan dicekik berulang kali, sehingga korban tak bisa bernafas dan meninggal dunia. Usai membunuh dan mengambil harta milik korban, pelaku juga sempat mencabuli mayat korban sebelum akhirnya menguburnya di lubang bekas galian yang ada di kebun sawit. Pelaku mengaku perbuatannya itu sudah ia rencanakan 2 hari sebelum kejadian. Pelaku mengaku terbelit utang piutang sehingga ia tergiur dengan sepeda motor korban dan telepon genggam korban untuk dijual melunasi utangnya. Hasil penyelidikan dan keterangan para saksi serta tersangka, yaitu tersangka merasa terdesak tunggakan cicilan handphone tersangka, ingin memiliki barang milik korban untuk membayar cicilan handphone. Sehingga saat korban melawan tersangka panik, kemudian membunuh korban dan juga mencabulinya, dan kemudian mengkubur korban untuk menghilangkan jejak. Sebelumnya, korban yang berinisial D adalah calon paskibraka Kecamatan Natal, dilaporkan menghilang usai mengikuti latihan di lapangan alun-alun Natal pada 29 Juli lalu. 2 hari setelah dinyatakan hilang, warga dan aparat kepolisian serta TNI terlibat mencari keberadaan korban hingga di tengah hutan. Dalam pencarian itu, pelaku juga ikut serta dalam rombongan mencari korban untuk menghilangkan kecurigaan warga. Pelaku pun berpura-pura ikut sedih atas hilangnya gadis 15 tahun itu. Namun setelah ditemukan sepeda motor korban yang tak jauh dari lokasi pembunuhan itu, pelaku pun akhirnya melarikan diri ke rumah kerabatnya, sehingga mengundang kecurigaan warga. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan pasal berlapis dan perlindungan anak dengan ancaman pidana 20 tahun penjara. Yana Asmara melaporkan dari Mandailing Natal.
Dianggap tidak berlaku adil, sejumlah mahasiswa menggeruduk pengadilan militer Medan. Mereka kecewa terhadap tuntutan terhadap 2 prajurit TNI yang terlalu ringan atas penembakan siswa SMP beberapa waktu lalu. Apalagi kedua terdakwa tidak ditahan dan masih bebas berkeliaran. Kecewa dengan proses peradilan terhadap 2 prajurit TNI yang menembak siswi SMP, belasan mahasiswa berunjuk rasa di Pengadilan Militer Medan Rabu petang. Tak hanya membentangkan poster, mereka juga memampang bendera One Piece. Pagar pengadilan militer juga nyaris dirubuhkan mahasiswa. Situasi mereda setelah seorang perwakilan dari Pengadilan Tinggi Militer menemui demonstran. Kami membawa 3 isu ataupun 3 kasus permasalahan yang diadili dalam Pengadilan Tinggi Militer. Yang pertama itu kasus MHF, di mana anak 15 tahun, anak di bawah umur 15 tahun dianiaya berat oleh oknum TNI dan hingga per hari ini terdakwa tidak ditahan. Dan 18 Juli lalu, Odi Turat, militer Medan menuntut 1,8 tahun dan 1 tahun penjara terhadap 2 prajurit TNI serta Darmen Huta Barat dan Serda Hendra Francisco Manulu. Kedua prajurit yang bertugas di Kodim 0204 Deli Serdang diduga lalai menembak Muhammad Alfat, pelajar SMP. Tuntutan ringan terhadap kedua terdakwa menuai kecaman dari berbagai lembaga, diantaranya Kontras dan LBH Medan. Terlebih hingga saat ini kedua terdakwa belum ditahan. Vonis terhadap kedua terdakwa akan dibacakan dalam waktu dekat. Tutia Lewe Lubis melaporkan dari Medan. Unjuk rasa atas nama keadilan juga digelar di Balai Kota Medan. Mereka meminta peradilan militer bekerja profesional dalam mengadili prajurit TNI yang terjerat hukum. Membawa poster dan payung hitam, aksi mahasiswa yang tergabung dalam aktivis mahasiswa Kota Medan menggelar unjuk rasa di depan Balai Kota Kota Medan. Massa menyampaikan ketidakpuasan terhadap sistem peradilan militer. Salah satunya adalah peristiwa penembakan remaja berinisial MAF yang berusia 15 tahun pada 1 September 2024 di Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam aksi tersebut, ada 2 oknum prajurit TNI yang menjadi tersangka, yakni Serda Darmen Huta Barat dan Serda Hendra Francisco dari Kodim 0204 Deli Serdang. Dan kini keduanya hanya dituntut 18 bulan penjara oleh pengadilan militer. Massa mengaku kecewa dengan sistem peradilan militer yang justru tidak memberikan rasa adil kepada korban. Selain itu, Massa juga menuntut reformasi peradilan militer agar memberikan ruang kepada warga sipil untuk memantau jalannya proses peradilan kepada prajurit TNI yang melakukan pelanggaran. Ini karena selama ini mereka menilai bahwa persidangan kasus oleh oknum TNI yang bermasalah tidak terbuka untuk umum. Yang beberapa catatan itu adalah kami masih ingat bagaimana itu ada yang 1 tahun 8 bulan. Nah, itu masih tuntutan, belum putusan. Yang perlu digarisbawahi adalah pelakunya telah melakukan pembunuhan dan yang korbannya adalah seorang anak. Kalau konteks adalah undang-undang perlindungan anak, hukuman yang paling besar yang dikenakan sama si korban ada 15 tahun. Ini cukup jomplang. Dari tuntutan, dari dakwaan dicantumkan tentang perlindungan anak hingga pada tuntutan yang saat ini sedang menunggu putusan juga. Pada tuntutan dijelaskan bahwasannya 1 tahun 8 bulan itu cukup tidak berkeadilan. Sebagaimana dituangkan dalam undang-undang perlindungan anak, itu sepatutnya adalah 15 tahun juga, karena ini pembunuhan. Melalui aksi unjuk rasa ini, warga berharap kepada pemerintah untuk memperbaiki sistem peradilan militer agar lebih terbuka kepada publik. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Seorang Polantas Polrestabes Medan bernama Aibtu Ernapitupulu diduga meminta pungli kepada pelanggar lalu lintas di Jalan Pemuda Kota Medan, Sumatera Utara. Ulahnya yang terekam video membuat anggota Polantas itu kini diperiksa di unit Paminal Polrestabes Medan.
Video rekaman warga ini memperlihatkan seorang oknum Polantas diduga meminta uang kepada pengendara sepeda motor agar tidak ditilang di Jalan Pemuda, Kota Medan. Perbincangan pengendara dan polisi ini pun terjadi setelah polisi memberhentikan pemotor yang melanggar karena tidak menggunakan helm. Agar tidak ditilang, polisi tersebut menyarankan untuk memberikan sejumlah uang agar tidak disanksi. Pelanggaran lalu lintas yang diduga seorang perempuan ini juga terdengar menyetujui bahkan meminta agar lebih baik memberikan uang daripada ditilang. Rekaman ini pun viral di media sosial. Sementara pihak kepolisian membenarkan jika anggotanya yang berada dalam video tersebut. Namun untuk detail peristiwanya masih menunggu dari pemeriksaan Propam Polrestabes Medan. Polisi juga menyebut kejadian ini terjadi pada Minggu, di mana saat itu personel tersebut menemukan pengendara sepeda motor yang melanggar lalu lintas dan memberhentikannya. Terkait video viral yang telah menyebar di akun media sosial TikTok yang hasil penelusuran kami, kejadiannya itu hari Minggu di jam 15.30 waktu Indonesia Barat di Jalan Pemuda, tepatnya di Bandung 6. Memang itu personil kami, personil Satlantas Polrestabes Medan. Terkait kejadian tersebut masih didalami oleh Paminal Polrestabes Medan. Terkait ada omongan personil yang menyampaikan dikasih uang 100, permasalahan itu selesai. Untuk lebih jelasnya nanti kami menunggu hasil pemeriksaan dari si Propam Polrestabes Medan. Usai viral, oknum Polantas tersebut langsung diamankan di unit Paminal Polrestabes Medan dan masih menjalani pemeriksaan. Jika nantinya terbukti bersalah, oknum polisi tersebut akan ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan.